Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Basis Data Kelas A, Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi ITS, ingin menjelaskan mengenai database minimarket. Saya Harita Sofia Yasmin, NRP 10611910000064. Saya Vita Sri Karoma, NRP 106119100008. Saya Marsha Salsa, NRP 106119100024. Dan saya Rizka Zuhratul Latifah, NRP 10611910000047. Baik, untuk penjelasan PDM akan dijelaskan oleh teman saya Rizka Zuhrotul. Silakan kepada Rizka. PDM merupakan gambaran fisik dari database yang akan dibuat. Dalam penerapannya, PDM dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. Dalam PDM, hubungan antar entitas yang digunakan adalah hubungan secara kardinalitas, di mana ada 3 relasi, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Dalam sistem database minimarket Mawaddah ini, terdiri dari 8 tabel dan 6 relasi. Yang pertama yaitu relasi antara tabel pegawai dengan transaksi penjualan merupakan relasi one-to-many. Hal itu ditandai dengan PK dari tabel pegawai yang menjadi FK dari tabel transaksi penjualan. Kemudian relasi yang kedua yaitu antara tabel pembeli dengan transaksi penjualan, yang merupakan relasi one-to-many. Hal itu ditandai dengan PK dari tabel pembeli yang menjadi FK dari tabel transaksi penjualan. Kemudian yang ketiga, relasi antara tabel pegawai 1 dengan transaksi pembelian, yang merupakan relasi one-to-many. Hal itu ditandai dengan PK dari tabel pegawai 1 yang menjadi FK dari tabel transaksi pembelian. Kemudian yang keempat, relasi antara tabel supplier dengan transaksi pembelian, yang merupakan relasi one-to-many. Hal itu ditandai dengan PK dari tabel supplier yang menjadi FK dari tabel transaksi pembelian. Kemudian yang kelima, relasi antara tabel transaksi penjualan dengan tabel barang yang merupakan relasi many-to-many. Hal itu ditandai dengan membentuk sebuah tabel baru, yaitu tabel jenis transaksi, di mana tabel ini berisikan PK dari tabel transaksi penjualan dan tabel barang. Kemudian yang keenam, relasi antara tabel transaksi pembelian dengan tabel barang, yang merupakan relasi many-to-many. Hal itu ditandai dengan membentuk sebuah tabel baru, yaitu tabel jenis transaksi, di mana tabel ini berisikan PK dari tabel transaksi pembelian dan PK dari tabel barang. Untuk selanjutnya, penjelasan dari query yang akan disampaikan oleh teman saya, Harisa. Iya, baik. Jadi pada query 1, ini menampilkan ID, nama, satuan, harga, stok dari barang yang diurutkan berdasarkan harga barang yang terendah. Dan ini merupakan sintaks dari query 1. Lalu selanjutnya yaitu query 2. Query 2 menampilkan ID barang dan ID jenis transaksi. Lalu selanjutnya yaitu ini merupakan sintaks dari query 2. Selanjutnya yaitu query 3. Pada query 3 ini menampilkan nama pegawai dan tanggal transaksi penjualan. Selanjutnya itu merupakan sintaks dari query 3. Lalu ada query 4, di mana query 4 ini menampilkan nama pembeli dan tanggal transaksi penjualan. Dan ini merupakan sintaks dari query 4.
Lalu selanjutnya penjelasan mengenai query akan dilanjutkan oleh teman saya Rizka. Selanjutnya yaitu query 5, di mana query 5 ini digunakan untuk menampilkan nama supplier dan juga tanggal transaksi pembeliannya. Untuk sintak dari query 5 bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu query 6. Query 6 ini digunakan untuk menampilkan rata-rata penjualan per tanggalnya. Untuk sintak dari query 6 ditampilkan sebagai berikut. Lalu selanjutnya query ke-7. Query 7 ini digunakan untuk menampilkan transaksi penjualan terbanyak untuk setiap tanggalnya. Untuk sintak dari query 7 ini ditampilkan sebagai berikut. Lalu kemudian query 8 digunakan untuk menampilkan total penjualan berdasarkan metode transaksinya. Untuk sintak dari query 8 ditampilkan sebagai berikut. Lalu untuk query ke-9 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk query ke-9 ini menampilkan data total pembelian berdasarkan tanggal beli. Dan di sini sudah terlihat bahwa tanggal pembeliannya itu urut mulai dari yang awal sampai yang terakhir. Lalu untuk sintak query ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, query ke-10. Query ke-10 ini menampilkan transaksi pembelian terbesar di minimarket. Jadi selama minimarket Mawadah ini beroperasi, dan sampai hari ini transaksi pembelian terbesar itu sebesar 1 juta. Lalu berikut sintak dari query ke-10. Setelah itu query ke-11. Query ke-11 ini menampilkan nama pegawai yang bekerja di minimarket Mawadah yang memiliki alamat rumah di Jalan Sukolilo. Lalu berikut untuk sintak dari query ini. Selanjutnya query ke-12 ini menampilkan nama pembeli yang beralamat di Jalan Mangga. Dan terdapat 2 pembeli yang beralamat di Jalan Mangga, yaitu Ahmad dan Safna. Berikut sintak dari query ke-12. Selanjutnya untuk penjelasan query akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada query 13. Query 13 ini menampilkan nama pegawai beserta transaksi pembelian yang dikerjakan, di mana memiliki sintak sebagaimana berikut. Kemudian ada query 14. Query ini menampilkan nama barang yang dibeli dari masing-masing transaksi pembelian dan diurutkan berdasarkan ID transaksi pembelian dengan sintak sebagaimana berikut. Kemudian query 15. Query ini menampilkan nama barang yang dibeli berdasarkan ID transaksi pembelian dengan sintak sebagaimana berikut. Dan yang terakhir ada query ke-16, di mana query ini menampilkan nama dan jumlah stok barang yang memiliki jumlah stok di atas rata-rata seluruh stok dengan sintak sebagaimana berikut. Kemudian yang selanjutnya penjelasan mengenai forms yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan forms, di sini kami telah membuat 8 forms yang kami sesuaikan berdasarkan tabel yang ada. Yakni ada forms barang, pegawai, pegawai 1, pembeli, supplier, transaksi pembelian, dan juga transaksi penjualan. Dan di sini saya akan ambil contoh untuk form pegawai. Sebelumnya, di
di tabel pegawai kami itu datanya seperti ini. Lalu di sini saya ingin menambahkan data pegawai di form pegawai ini seperti ini. Saya isikan untuk ID-nya itu MWD 007 dengan nama Aisyah. Jenis kelaminnya perempuan, alamatnya di Jalan Mangga, nomor 90, dengan nomor telepon sebagai berikut. Lalu di sini saya pencet pensil, lalu saya refresh, dan di sini akan muncul data dari pegawai Aisyah. Begitu. Selanjutnya untuk penjelasan report akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang report dari database minimarket Mawadah ini. Di sini kami membuat ada 7 report berdasarkan tabel data yang kami buat. Namun di sini saya akan menampilkan salah satu report, yaitu ada report dari data barang yang ada di minimarket Mawadah, di mana data barang ini terdiri dari ID barang, nama barang, satuan barang, harga barang, dan stok dari barang-barang itu. Baiklah, sekian. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami yang membahas mengenai database minimarket Mawadah meliputi query, forms, dan report. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.